Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Alfi Syahri Nasution dari kelas 4C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS Filsafat Komunikasi. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Di sini filsafat komunikasi adalah ilmu yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penelaahan komunikasi menggunakan berbagai jenis metode yang sistematis, analisis, kritis, holistis, dan fundamental. Dan juga filsafat komunikasi mempelajari proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifat, tatanan, tujuan dan fungsinya, teknik, serta perannya. Sekarang ini, filsafat komunikasi tidaklah lagi utuh, karena sudah dibagi ke dalam 3 bagian. Tujuannya adalah agar memudahkan setiap orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Contohnya itu seperti metafisika, ilmu pengetahuan yang mempelajari diri manusia secara utuh, mulai dari alam semesta, makhluk tak kasat mata hingga dunia kematian. Soal yang kedua itu ada paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, dan kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Yang pertama itu positivisme. Pandangan ini merupakan pandangan tertua dalam kajian ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi. Pandangan ini melihat suatu peristiwa soal yang ada sebagai suatu gejala sebab akibat. Dapat dikatakan pula sebagai sesuatu yang terjadi disebabkan oleh alasan tertentu. Contohnya itu teori agenda setting, kekuatan media massa dalam mempengaruhi khalayak. Seperti sinetron, tayangan yang ditayangkan di TV mampu menggiring para penonton untuk mengikuti gaya para pemeran sinetron tersebut. Yang kedua ada konstruktivisme. Pandangan ini berpendapat realitas sosial bukanlah suatu hal ilmiah, melainkan terbentuk dari suatu konstruksi. Pandangan ini berfokus pada analisis bagaimana suatu peristiwa atau realita dikonstruksi dan dibentuk. Contohnya itu ada teori kegunaan dan kepuasan. Penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Seperti seorang yang merupakan konsumen aktif yang secara sadar menggunakan media dengan memilih media yang tepat. Yang terakhir ada kritis. Pandangan kritis ini lahir sebagai sebuah gagasan yang tidak sepakat dengan pandangan konstruktivisme yang dianggap kurang peka terhadap proses pemaknaan. Analisis pada teori kritis tidak hanya berfokus pada apa yang dianggap benar dan tidak benar dalam struktur bahasa maupun proses penafsiran. Contohnya itu teori feminis, konstruksi sosial yang didominasi oleh pemahaman yang biasa laki-laki dan menindas kaum perempuan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Setelah mempelajari filsafat komunikasi itu, yang pertama itu mengasah pikiran. Ilmu filsafat juga memiliki peran untuk mengasah pikiran dan hati manusia untuk dapat berkembang dan mengikuti fenomena yang ada. Yang kedua ada menyadarkan diri. Kesadaran diri tentu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin berkomunikasi. Ketika seorang manusia telah mempelajari filsafat komunikasi, maka secara tidak langsung filsafat komunikasi akan menyadarkan diri manusia tersebut untuk memiliki pikiran yang mendalam sehingga dirinya akan sadar posisinya dan keberadaan dirinya ketika berkomunikasi.
Yang ketiga, mengajarkan etika sopan santun. Enggak nih, sopan doang. Yang ketiga, mengajarkan etika kesopanan. Ketika kita menggunakan etika dan kesopanan yang baik, maka dapat dipastikan komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Peranan filsafat komunikasi ini akan membuat manusia untuk menghormati yang lebih tua, memberikan pelajaran moral, etika, hingga yang dapat diimplementasikan secara langsung. Selanjutnya di nomor 4, jelaskan topik presentasi yang pernah disampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Yang pernah dipresentasikan itu paradigma kritisme. Kritisme sebenarnya telah memadukan dua pendekatan dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu. Kritisme seolah-olah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan. Demikian pula pengalaman tidak dapat dijadikan melulu tolak ukur, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata, tapi tidak real, yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Soal yang terakhir, bagaimana pendapat tentang adanya new normal pasca pandemik COVID-19 dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Menurut saya, new normal itu baru diberlakukan beberapa minggu belakangan ini, karena sudah hampir 4 bulan di lockdown. Kali supermarket, ada juga perusahaan yang tidak mempekerjakan karyawannya di rumah. Tapi saat ini karena new normal, hampir semua sudah beraktivitas dengan biasa, tapi tetap harus memberlakukan protokol yang ada dari pemerintah, kayak menggunakan masker atau tetap menjaga jarak agar kita tidak terkena virus. Kalau ingin beraktivitas harus tetap mengikuti protokol yang ada. Pokoknya mau dimanapun kalian harus tetap waspada. Jangan ngumpul-ngumpul dulu lah saat ini. Boleh ngumpul tapi berdua aja, jangan banyak-banyak. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.